Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Kami sudah merasakan kebaikan Engkau yang sedemikian rupa. Kami merasakan cinta-Mu yang sedemikian rupa. Hari kami bangun dan tubuh yang sehat adalah mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk mencirikan mata rohani kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 38 ayat pertama sampai ayat 10. Yeremia pasal 39. Yeremia pasal 39 ayat pertama sampai ayat 10. Jatuhnya kota Yerusalem. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dan tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu terbelah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu Nergal, Sarezer, pembesar dari Sin-Magir, panglima, dan Nebuzaradan, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju arah Yordan, tetapi tentara Kasdi itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di daratan Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar dia sudah disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdi membakar istana raja dan reruntuh perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan kepala pasukan Mawar mengangkat ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembalot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya lah kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Kita lihat ini pada ayat pertama sampai selanjutnya. Dikatakan pada ayat yang ke-6, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar yang sudah disembelih oleh Raja Babel. Pun mata Sedekia dibutakannya, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Kalau lihat pada ayat 6 dan ayat 7 ini mengingatkan kita pada firman Allah kemarin. Kalau Sedekia mau tunduk, mau dengar-dengaran pada firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, ceritanya lain. Dia mau tunduk, dia mau menyerahkan diri, cerita beda. Karena dia tidak mau dengar-dengaran firman Allah, dia lebih tidak mau taat pada firman Allah. Kunci rahasianya hanya taat pada kita. Kalau dia taat pada firman Allah yang sampaikan Yeremia, dia mau tunduk pada Raja Babel itu, ceritanya beda. Tapi karena dia tidak mau taat pada firman, tidak mau tunduk pada Raja Babel, artinya tidak mau dengar firman Tuhan, dia mengalami anaknya
disembelih di depan matanya. Mata Sedekia dibutakan. Karena apa? Tidak dengar-dengaran. Karena tidak mau dengar-dengaran. Ini karena kunci rahasia, tidak mau dengar-dengaran. Kalau dia mau dengar-dengar pada firman Allah, dia mau taat tunduk pada Babel, lain ceritanya. Dia tidak perlu mata dibutakan. Demikian juga apa yang dialami oleh Simson. Ternyata Simson tidak taat pada firman Allah. Dia tidak rahasia rambutnya, lalu dia kasih Allah, sehingga dia tidak taat pada firman Allah. Dan apa terjadi? Ya, dia juga dibutakan. Kenapa? Karena tidak taat pada firman Allah. Sebagaimana Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-21. Orang Filistin menangkap Simson, memancung kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiring. Lihat, Simson juga dia harus mengalami penderitaan karena dia tidak taat pada firman Allah. Banyak peristiwa-peristiwa yang nggak perlu terjadi, tapi terjadi. Kenapa? Karena tidak taat pada firman. Simson, seorang abdi Allah, jadi pakai Tuhan dengan luar biasa, tapi sayang dia tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Ya, dia tahu bahwa Roh Allah telah meninggalkan Simson. Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu atau Delila, firman orang Filistin menangkap engkau Simson. Maka terjaga Simson dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahui Bapa Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencuri kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Disitulah ia dibelenggu dengan rantai. Apa yang dialami oleh Sedekia dialami oleh Simson karena ketidaktaatan. Betapa penting kita memiliki hidup taat kepada firman Allah. Kalau seandainya Sedekia mau taat kepada firman Allah yang disampaikan Yeremia, arti mau menyerahkan diri kepada Babel, tidak beda. Dan Simson karena dia tidak mau dengar pekakan suara Roh Kudus, dia mengalami buta. Berapa banyak kehidupan manusia yang gak mesti terjadi, tapi terjadi. Kenapa terjadi? Karena tidak taat pada firman Allah. Arti tidak mau taat pada firman dan tidak mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, betapa penting kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan juga akan menyertai saudara. Bukan setiap hari, setiap saat kita lekat dengan Tuhan. Kita mau hidup selalu dekat dengan Dia. Hidup lekat, satu dengan Dia, satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17, satu roh. Ayat 16, satu roh, satu daging dengan perempuan pelacur. Hati satu hidup dalam najis, tapi hidup pimpin Roh Kudus, kita satu roh dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mau taat kepada firman Allah dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga hidup yang kami jalani tidak salah. Sebab hidup yang kami jalani tidak terlalu berat kalau kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab pencobaan kami alami tidak lebih kekuatan manusia. Tuhan akan berikan jalan keluar untuk menyelesaikan sesulit apapun. Tuhan sanggup menyelesaikan persoalan kami. Kami serahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Sebentar kami cari nafkah sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan sampai kami terpapar virus corona. Lebih pada kami memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pada Menteri, pada Gubernur,
para bupati, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RT, para RW, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkati hikmat yang dari Tuhan sertai perjalanan hidupnya. Pelihara keluarganya sebagaimana kau pelihara. Hikmat yang dari Tuhan. Perang malam virus corona yang sembuh semakin banyak Tuhan, tapi yang sakit semakin berkurang, bahkan yang mati semakin berkurang banyak Tuhan. Bahkan mereka mau divaksin dengan baik. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.